Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu ba'duhum min ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullahu min fadlihi innallaha kana ala kulli syai'in 'alima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu pertama kesempatan menjadi tamu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kesempatan untuk kita bisa duduk di taman-taman surga, yang ketiga kesempatan kita dapat hidup sampai detik ini ya. Di bulan September itu banyak sekali peristiwa penting ya. Salah satunya adalah G30 SPKI yang harus kita pandang sebagai peristiwa penting karena di saat itulah terjadi pembunuhan para ulama, pembunuhan para jenderal yang notabene merupakan salah satu peristiwa yang harus kita tandai sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia. Hadirin rahimani rahimakumullah, selain itu kita juga harus waspada ya, karena peristiwa gerakan 30 September itu peristiwa yang sudah secara sistematis ya, direncanakan oleh orang-orang yang notabene ya, dia punya faham ateisme dari kalangan komunis ya, di mana bahaya laten komunis itu akan selalu menjadi ancaman daripada bangsa kita, terutama orang Islam. Mengapa? Karena paham komunis itu pertama adalah ateisme. Ateisme itu adalah paham untuk tidak percaya kepada Tuhan ya, menolak kehadiran Tuhan, menolak kehadiran Allah ya. Jadi ateisme itu merupakan bahaya laten yang luar biasa, karena ketika orang itu menolak daripada kehadiran Tuhan, maka berarti orang tersebut pasti tidak yakin dengan aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari sekedar tidak yakin, peristiwa pembunuhan ulama jenderal itu menunjukkan bahwa mereka pasti menaruh adanya kebencian terhadap umat Islam ya. Bahkan peristiwa yang terjadi dari serangkaian gerakan 30 SPKI itu adalah lebih masif dari sekedar sejarah yang sering kita baca. Terlebih lagi bagi generasi muda, sempat ada beberapa saat di mana sejarah kelam tentang G30 SPKI itu disembunyikan sehingga tidak sampai pada generasi muda. Ini yang lebih berbahaya lagi. Mengapa? Karena dengan cara itu maka seolah-olah
kita belum pernah terjadi peristiwa sejarah gerakan 30 September itu. Kalau terhapus begitu saja, nanti anak-anak muda kita ya itu tidak kenal sejarah. Padahal sejarah itu adalah bagian penting dari kehidupan. Bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan dari sejarah. Ini merupakan modal yang sangat penting. Bahkan sempat terjadi pemerintah itu minta maaf kepada PKI. Ini naudzubillah min dzalik ya. Pernah sedemikian rupa sehingga ini akan menjadi peluang-peluang besar ya untuk munculnya kembali gerakan komunisme ya. Oleh karena itu maka ke depan ya kalau perlu kita bikin acara besar ya, nobar, nonton bareng ya, gerakan kejinya gerakan G30 SPKI, terutama dalam pembantaian orang-orang Muslim ya. Ada dalam satu cerita di Jawa Timur itu ya, patayat-patayat NU diundang dengan undangan pengajian ya. Tetapi apa yang terjadi, maka para gerwani itu menyiapkan makanan dan diracun sehingga ratusan orang mati ya, meninggal dunia. Ini sejarah harus kita ungkap supaya orang-orang Islam terutama kaula muda ini lebih berhati-hati dengan adanya paham ateisme. Karena ateisme kalau dibiarkan itu bisa menodai terutama orang Islam ya. Ada satu kepercayaan yang dibangun oleh mereka, kepercayaan salah yang dibangun oleh mereka, tapi seolah menggunakan akal. Ini yang bisa membodohi daripada generasi muda. Seorang guru PKI, ini cerita dari guru SD saya, itu ketika ingin agar supaya umat Islam itu tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengajarkan begini, sekarang kamu minta ya kepada Tuhan, minta permen ya. Maka anak-anak diajari doa minta permen sama Allah. Ayo kita minta permen sama Allah. Allah minta permen. Diulangi sampai 3 kali. Mereka disuruh untuk memejamkan mata. Kemudian setelah 3 kali memejamkan mata minta permen, ada enggak, dikasih enggak oleh Tuhanmu gitu ya. Nah, maka anak ini kemudian mengatakan tidak Bu Guru gitu ya. Jadi Tuhan ada apa enggak sih? Ya. Tuhan ada apa enggak? Nah, ini meragukan keyakinan anak sedemikian rupa sehingga Tuhan itu tidak ada, ya kan? Orang yang mengatakan Tuhan ada, dia kuasa, itu hanya cerita bohong aja, jangan percaya. Ini saya masih sangat ingat bagaimana guru-guru PKI itu menanamkan supaya tidak yakin kepada adanya Tuhan, kepada Allah gitu ya. Sehingga mereka menolak keberadaan Tuhan. Begitu bahayanya. Sedemikian rupa akidah anak-anak itu sudah dibredeli gitu ya. Sekarang coba kamu minta sama Bu Guru ya. Bu Guru minta permen, Bu Guru minta permen ya. Kemudian kamu seperti tadi ya, merem ya, suruh merem, Bu Guru minta permen, kemudian Bu Guru keliling bagi permen gitu ya. Nah sekarang kamu buka matanya, buka, lihat ya. Sehingga apa? Ini yang ada gitu ya. Kalau nggak kelihatan mata masa ada. Nah, begitu seterusnya. Cara bagaimana orang-orang PKI itu telah gembosi ya orang Islam, mulai dari anak-anak dididik supaya tidak percaya kepada Tuhan. Ini salah satu paham ateisme, anti Tuhan ya. Maka
pada satu hari ada satu peristiwa yang penting ya. Ini saya kira di medsos sangat terkenal dan fenomenal ya. Ada orang yang dia nantang debat dari suatu majelis, di mana majelis itu dihadiri orang beragam usia. Ada anak kecil, muda, ada orang tua. Seorang ateis datang dengan menantang debat. Katanya Islam itu tidak logis gitu ya. Karena apa? Katanya setan itu terbuat dari api. Tapi setan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal neraka itu api. Nah ini kan mainan, ya katanya mereka. Ini kan mainan. Masa dia dibuat dari api, cara menyiksa setan dimasukkan ke dalam api? Ini kan nggak logis. Ya. Satu, dia mengatakan begitu. Kemudian dia mengatakan, katanya Tuhan itu ada, mana buktinya? Terus siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Ya. Pertanyaan orang komunis di majelis yang bersahaja ya, majelisnya para muda, kaula muda dan juga orang-orang yang hadir di majelis itu ya. Kemudian seorang anak muda yang cerdas ya, dia menjawab, akan saya jawab pertanyaannya, tapi saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua. Ya. Katanya Tuhan ada, di mana Tuhan ada? Itu ya. Kemudian dia mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu ya. Nah, kemudian dijawab oleh orang yang tidak begitu ini ya, mitaya di anak muda itu. Dia kemudian ketika tanya mana Tuhan gak kelihatan. Kemudian dia membawa setrum ya. Disetrum tapi yang tidak begitu bahaya. Aduh, kenapa kamu? Loh, nakal kamu. Loh, kenapa disetrum? Apa emang setrum ada? Mana? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang siapa yang menciptakan Tuhan? Ya. Kemudian dijawab dia dengan kamu percaya nggak ada matematika? Ya percaya, itu jago saya. Orang ateis itu. Ya. Sekarang kamu percaya nggak ada bilangan 1? Ya percaya. Oke. Sekarang kamu percaya ada bilangan 2? Ya percaya. 2 asalnya dari mana? Bingung dia. Mulai, ya 1 tambah 1. Oke, 1 tambah 1. 3 asalnya dari mana? Ya 1 tambah 1 tambah 1 atau 2 tambah 1. 4 begitu seterusnya. Nah kalau 1 itu dari mana? Baru dia gelagapan. Ya 1 ya 1. Dari mana asalnya? Bingung dia. Jadi angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya itu dibangun dari angka 1. Tapi angka 1 dia ada dulu sebelum yang lainnya ada. Kemudian yang selanjutnya katanya lucu, setan dibuat dari api. Lalu setan dia disiksa dengan api. Nah, ini kan mainan katanya itu ya. Maka kemudian dengan mendekat anak pemuda itu, kemudian dia ditampung yang sekeras-kerasnya.
begitu kerasnya dia nampol. Wah, marah dia. Loh, kenapa kamu nampol? Ini kulit. Sama dengan kamu kulit. Nah, kulit sama kulit. Kan gak apa-apa mbok kulit sama kulit. Kamu merasa sakit itu ya. Ini kan sama kulit itu ya. Begitu seterusnya. Artinya apa? Orang-orang ateis dengan kesombongannya ya, dia nantang debat di suatu majelis, tapi dia telah dipermalukan dengan akalnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, itulah sesungguhnya seorang pemuda yang gagah berani menghadapi sebuah tantangan ya, yang tidak kalah cerdasnya. Karena filosofi orang ateis yang meniadakan Tuhan itu sesungguhnya sangat keji, karena dia hanya menggunakan akal pikiran yang picik. Oleh karena itu, ateisme adalah salah satu paham yang sangat ditentang oleh Al-Quran ya. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ya, wal yaumil akhir wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya ya. Ini keyakinan yang tidak bisa ditawar, yaitu keyakinan kepada Allah, hari akhir, kitab, nabi, dan seterusnya adalah merupakan bentuk daripada keyakinan umat Islam yang bertentangan dengan faham mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada hari akhir itu ya, dan seterusnya. Bagi mereka hidup ya di dunia. Nanti kalau sudah lepas dari dunia ya urusan nanti gitu ya. Mereka menganggap ya laitani kuntu turoba ya. Mereka menganggap nanti setelah mati ya udah jadi debu ya. Mereka menganggapnya begitu. Hadirin rahimani rahimakumullah, inilah ateisme yang sangat berbahaya apabila kemudian pengaruhnya bagi generasi muda. Yang kedua, sebenarnya prinsip komunisme itu adalah mereka memiliki prinsip sama rata sama rasa. Jadi katanya tidak adil. Kalau ada seorang yang kaya, seorang yang miskin, miskin kaya, harus semuanya merasakan sama. Itu dalam pandangan mereka. Tetapi Al-Quran itu telah menegaskan akan hakikat hidup dan kehidupan, kebahagiaan. Itu bukan sama rata sama rasa, tapi Allah bagi sesuai dengan fadl Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya saling bergantung. Karena kehidupan manusia itu satu sama lain harus saling bergantung. Yang kaya menyantuni yang miskin juga dapat membantu kepada yang kaya. Bagaimana misalnya ada seorang kaya semua, mau bikin sumur untuk gali, ya nggak ada yang mau gitu ya. Nah, ini jadi rahasia hidup itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu daripada rahasia hidup dan kehidupan. Maka orang kalau bikin aturan sendiri tambah susah sendiri. Oleh karena itu maka Allah jelaskan tadi, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana 'ala kulli syai'in 'alima. Ya, itu jelas sekali ayat itu menjelaskan kepada kita, janganlah kalian iri hati antara satu sama lain. Memang dilebihkan satu dengan yang lain.
Lelaki mendapat apa yang ia usahakan, perempuan mendapat apa yang ia usahakan. Bagian mereka masing-masing. Allah memberikan fadl sebagian kepada yang lain. Itu ada hikmah yang besar. Karena manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling bergantung. Sehingga satu sama lain bisa hidup secara harmoni. Maka bagi yang kaya diwajibkan kepadanya zakat. Bagi yang miskin, ya, dia mungkin tidak mampu berzakat, tidak diwajibkan zakat, bahkan dia menerima zakat. Begitu seterusnya, harmoni kehidupan dibangun sedemikian rupa sehingga fadl Allah nampak. Ini harus disyukuri sebagai hamba, ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu gerakan G30S PKI yang terjadi pada saat itu sebagai bentuk sejarah yang kelam perlu, ya, kita sering tiap tahun, ya, kita ingat-ingat. Ini sebagai bentuk dakwah kita mengingatkan kepada generasi muda, jangan sampai kita itu dibelokkan akidahnya, ya. Kemudian juga kita perlu nobar, ya, nonton bareng rame-rame, ya, supaya semangat kita mempertahankan akidah itu tumbuh, ya, bukan malah sebaliknya sejarah dihapus, ya, sehingga kita nanti mudah kemasukan daripada paham-paham komunis yang anti daripada Tuhan. Ya, barangkali ini masih tanggal 21, nanti 22 dan sebagainya tanggal 30, ya. Kita semua umat Islam, ya, dakwahnya menyerukan supaya kita menguatkan akidah dan waspada dari bahaya-bahaya yang dapat merusak akidah umat Islam dan juga bahaya-bahaya laten PKI yang akan mengancam daripada kehidupan para ulama, para jenderal atau orang-orang yang lain. Mereka pandai menyusup, ya. Nanti kalau sudah menyusup ke rumah, ke masyarakat, bahkan ke negara, itu saya yakin akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Untuk itu kita sebagai orang Islam wajib hukumnya mempertahankan kemuliaan Islam, dan kita wajib berjuang bersama-sama agar supaya keluarga kita, diri kita dijauhkan dari paham-paham yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.